Salam jumpa lagi dengan Bang Dery Channel. Jadi hari ini kami akan mencoba menjelaskan apa saja sih kelengkapan diving yang saya siapkan kalau saya trip ke daerah-daerah yang diving yang terbaik. Apalagi diving kali ini kami akan diving bersama KMLB Sea Safari 8 ya. Jadi kalau kita diving yang memakai kapal pesiar yang bukan di land base, kita harus benar-benar mempersiapkan alat-alat yang ada seperti yang bisa teman-teman lihat sekarang ini. Karena apa? Karena kita tidak akan mudah mencari pengganti peralatan yang akan kita gunakan di waktu kita trip diving. Jadi buat sahabat laut, hati-hati dengan peralatan diving kita yang ada ini dan sahabatnya yang lain ataupun dengan aksesoris yang lain seperti ini. Kita harus yakin bahwa semua itu siap untuk digunakan dan tidak ada seperti apa sih peralatan yang ada yang dimiliki untuk melakukan trip diving selama kurang lebih 1 minggu dengan Sea Safari 8 nanti ya. Oke, kita salam sahabat laut. Jangan lupa subscribe dan like, share agar channel ini menjadi channel yang terbaik dan bisa menginfokan segala kegiatan dari diving, hewan, biota, makanan ataupun pariwisata yang ada. Siap-siap, kita bahas satu persatu ya. Kita bye. Salam sahabat laut. Kali ini kita akan melihat apa saja yang Bang Dery siapkan untuk perjalanan diving ke daerah Misol, Raja Ampat, Papua Barat ya. Nih, yang pertama yang pasti selalu bawa masker dong ya. Jadi kalau kita punya masker, kita harus lihat bahwa masker kita strapnya bagus ya, tidak ada kesalahan ya. Kalau ada, lihatnya ya, cek strapnya ya, bisa tuh ya, strapnya dalam keadaan bagus, tidak getas, tidak rusak ya, jadi siap untuk digunakan tuh ya. Maskernya tuh ya, oke kan? Begitulah kalau masker yang bisa terawat, terjaga dengan baik, mau dipakai dikasih anti fog ya. Nih anti foggingnya ya, jangan lupa bawa juga anti fognya. Kalau nggak punya anti fog, bawa sampo baby ya, lebih wangi dan tidak membuat mata kita sakit ya, tidak perih lah kalau ini juga ya. Kalau bisa, ini memang agak mahal, cuman ini lebih baik. Nah kalau nggak ada, bawa sampo baby. Ini maskernya ya. Kalau kita dalam perjalanan jauh seperti ini, jangan pernah bawa satu masker, tapi cobalah untuk mencoba membawa masker cadangan seperti saya ini. Nih, saya membawa 2 masker di dalam kegiatan saya. Jadi, walaupun kita tidak ingin ada terjadinya kerusakan di dalam alat selam kita sudah mempersiapkan masker kita. Ya. Kalau mau gaya ataupun mau punya foto video yang lebih bagus dan bervariasi dengan maskernya, bawa aja macam-macam masker atau 3, atau yang bawa masker yang bisa ganti primnya seperti ini, bisa diganti primnya ya. Jadi dia bisa bawa berbagai warna yang kita inginkan ya. Jangan lupa kalau mau mengganti warnanya. Apalagi temennya masker ya, pasti kita harus membawa yang namanya snorkel. Jadi snorkel jangan pernah kita menganggap remeh, bahwa dengan snorkel ini kita bisa lebih aman, lebih nyaman untuk melihat
posisi di mana kita naik di dekat terumbu karang ataupun akan melewati terumbu karang. Dan untuk bernapas juga lebih nyaman di permukaan air ya, untuk kita menunggu sebelum diving ataupun sesudah diving, sebelum kapal kecil kita menjemput untuk naik ya ke permukaan. Jadi snorkel jangan lagi ketinggalan, atau bawa yang bisa dilipat ya. Ada yang bisa dilipat, taruh di poket ini ya. Nah, apalagi fin, jangan lupa ya. Kalau saya biar finnya beda dengan teman-teman yang lain, saya selalu memakai dari awal saya diving, saya memakai yang namanya jet fin. Kayaknya saya dulu udah diracunin untuk pakai jet fin ini. Jadi warnanya selalu banyak yang hitam, tapi yang sekarang banyak warna-warni jet fin, warna-warni jet fin yang dikeluarkan oleh pabrikan-pabrikan yang sekarang. Jadi kalau yang senang warna-warni yang lain, bisa pilih warna yang Anda inginkan. Jadi salam sahabat laut, fin ini kenapa saya gambar? Karena saya ingin mudah mengenali fin saya, yang mana fin saya waktu ada di kapal ataupun di boot diving. Jadi dengan mudah saya bisa melihat dan mencarinya ya. Jadi buatlah yang beda seperti ini tuh ya. Ini saya lukis dengan pewarna kulit ya, pewarna kulit. Jadi kalau teman-teman mau gambar seperti ini, pakailah pewarna kulit. Ini nempel dan bagus sekali dan tidak cepat rusak ya. Jadi kalau habis kita bisa ganti gambarnya. Nah, fin biasanya ada temennya. Ini fin yang open heel yang bisa digunakan memakai sepatu. Nah, ini sepatunya ya. Jadi kita bisa pakai seperti ini. Oh, ya. Jadi kaki kita tidak mudah lecet ataupun kelelahan ataupun luka kalau apabila terjadi gesekan-gesekan dengan benda yang lain yang tidak kita inginkan. Jadi lebih baik kita pakai seperti ini kalau kita diving ya. Oh iya, satu lagi, kalau kita memakai fin seperti ini ataupun jet fin, jangan lupa strapnya cek nih, kayak gini ya, dicek apakah udah getas ya, jangan takut nih ya, buat teman-teman nih ya. Dan biasakan kalau kita diving jauh ataupun dekat, bawa cadangannya nih. Kalau saya selalu bawa cadangannya, jadi kalau putus ataupun rusak, yang inilah yang kebanyakan resiko buat kita tarik ini putus ya, dan saya selalu siap untuk cadangannya ya. Oke, jangan lupa bawa cadangan. Nah, apalagi yang kita gunakan di dalam dunia diving? Yang pasti kalau kita snorkeling ataupun diving, kita perlu adanya memakai baju selam nih ya. Ini baju selam saya, karena saya sekarang tidak terlalu saya senang dingin kalau nyelam, tidak mau kepanasan, jadi saya makainya cuma yang 1 mili, ya. Dan bedanya lagi selalu saya gambarin alat-alat saya ini, nih, ya. Jadi ini yang 1 mili. Tapi kalau saya masuk di daerah dingin, misalnya di Nusa Penida ataupun Alor, ataupun di Saung Laki yang suhunya bisa 15 sampai 10 derajat, kan baju selam saya ini dengan nih tambahannya ya, baju pendek, selang dada dan ada hoodnya, nih, ada kepalanya ya. Jadi inilah yang kalau saya kedinginan memakai wetsuit, saya lapisi dengan yang lebih tebal agar saya tidak merasa kedinginan ya. Buat teman-teman yang tahan dingin, silakan mau yang tipis ataupun bawa tambahannya untuk meyakinkan bahwa diving kita akan lebih nyaman dan menyenangkan. Tapi kalau tidak mau
ketinggalan ataupun keinginan yang lebih enak lagi, kita bawa bedsheet yang lebih tebal nih ya. Kita bisa bawa yang 3 mili, jadi kita dipastikan tidak akan kedinginan nih, ya. Bedsheetnya 3 mili, jangan lupa. Oh, ya. Oke. Nah, apalagi yang pasti yang tidak akan ketinggalan adalah BCD. Nih, BCD-nya nih. Saya terbiasa dari dulu, dari mulai diving sampai sekarang. Kalau diving saya lebih menyenangi yang namanya BCD, BCD klasik, ya, Scuba Pro. Ini produk dari Scuba Pro. Saya pakai BCD klasik. Jadi kenapa saya menyenangi BCD ini? Mungkin nanti akan kita bahas secara detail. Yang pasti saya menyukai pemakaian BCD ini karena saya senang dengan dokumentasi foto ataupun video. Dengan BCD ini sangat nyaman saya untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi nanti kita bahas ya, kenapa saya suka sekali dengan BCD ini, ya. Nih. Tuh. Dan ini dia integrated pemberatnya ada di kantongnya dan bisa ada di belakang, ya. Nanti kita coba bahas BCD ini di LOB di sisa Safari 8 ya. Lebih detail akan kita bahas. Nah, yang pasti kalau kita sudah bicara BCD, kita akan menggunakan yang namanya regulator. Nah, ini regulator saya. Ini regulator saya, ya, paduan dari Tiger dan Scuba Pro. Kenapa saya senang regulator ini? Regulator ini punya swivel untuk saya bisa bernapas dan memoto dengan baik, dengan nyaman, mau lihat ke atas atau lihat bawah. Dia punya swivel 360 derajat, ya, dan single, octopus, vertikal. Nah, semua regulator saya lapisi dengan protektor, ya. Jadi dimana ini membuat regulator saya tidak mudah robek. Jadi regulator ini akan lebih cukup aman, nyaman, dan tidak takut untuk tergores, ya. Kalau kita tiba-tiba yang kita terbawa arus, terdorong arus, di mana kita tidak tahu, kita akan bertabrakan dengan terumbu karang ataupun dengan sahabat kita akan tarik-tarik, dan ini lebih nyaman dan tidak riskan ya untuk terjadinya tabrakan dan melukai alat kita. Nah, selanjutnya yang perlu sahabat laut ketahui, banyak aksesoris yang dibawa seorang diver untuk membuat divingnya nyaman. Seperti halnya sabak ini alat komunikasi, di mana kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan sinyal hand signal atau oke ataupun silakan, nah kita bisa tulis di sini, ya. Nih. Nah, banyak teman-teman menanyakan, kertasnya kertas apa sih pakai sabak ini? Nah, kertas ini biasa digunakan adalah kertas Newtop. Buat rekan-rekan kalau membelikan ini mahal ya. Teman-teman bisa pakai kertas Newtop, dan pensilnya memang sudah ada online, bisa dibeli, tetapi juga bisa menggunakan pensil 2B, ya. Jadi buat teman-teman yang meneliti, banyak butuh alat tulis ataupun nulis data, bisa beli kertas Newtop, dipotong sesuai dengan keinginan teman-teman, ya. Pensilnya pakai saja pensil 2B, ya. Nah, inilah
alat tulis yang kami miliki dan yang akan kami bawa. Peralatan yang perlu kita bawa demi keselamatan dan kenyamanan kita menyelam. Nah, ini divecom ya. Jadi kita harus bawa divecom untuk mengetahui data penyelaman kita ya. Dalamnya ataupun situasi suhu pada saat itu. Kalau ada komputer lebih, bawa 2 ya. Jadi yang ini bisa kita pakai di tangan. Yang satu biasanya kalau saya karena seringnya lama tidak merhatikan dep komputer di tangan ya, jadi saya bawa satu cadangan, yaitu saya biasanya taruh di kamera saya, di tangkai grip, di grip kamera saya. Jadi saya taruh di grip kamera agar waktu saya sambil moto begini, saya bisa melihat adanya waktu penyelaman saya itu masih cukup atau tidak, atau udara saya, air saya waktu penyelaman itu cukup atau tidak. Jadi inilah perlunya adanya cadangan, atau salah satunya rusak, kita masih ada cadangan kita yang baik untuk kita gunakan sebagai pembaca waktunya penyelaman kita sebagai data di dep komputer ini. Nah, inilah gunanya yang adanya dep komputer ya. Jadi jangan lupa untuk dep komputer, satu hal yang perlu kita ingat adalah cek baterainya, cek baterai apakah masih full atau tidak. Kalau memang tinggal 1/4 lebih baik diganti, atau bawalah cadangan baterai untuk mengganti kalau bisa ya. Kalau bisa mengganti sendiri, kalau tak bisa lebih baik sebelum berangkat ganti baterainya ya, agar kita nyaman di dalam penyelaman kita. Alat yang lain yang biasanya dibawa oleh seorang penyelam adalah SMB nih ya, seperti sosis panjang ya. SMB yang saya miliki. Nah, kalau saya udah saya kasih nama SMB saya. Tuh, ya. Tuh. SMB saya. Ada namanya. Dari peralatan saya kurang lebih hampir rata-rata punya namanya. Ya, tuh, bolak-balik ya. Nah, ini kurang lebih 1 meter bukaan. Tapi kalau saya jarang memakai reel karena saya lebih suka pakai tali ya. Jadi tali ini saya buat kurang lebih panjangnya hampir 1 sampai 10 meter. Jadi kita bisa pegangan di 5 meter, atau kita bisa melepaskan SMB ini dari kedalaman 10 meter. Gunanya untuk para kru boat ataupun kapal kita bisa mengetahui posisi kita pada saat kita akan selesai diving. Jadi ini SMB kita ya. Nih. Yuk. Ya. Nih. Dan tidak kalah pentingnya bagi seorang fotografer, kalau kita masih di dalam air, di daerah yang berarus, kita bawa hook ya. Jadi kita bisa menahan posisi kita di daerah yang berarus kencang. Jadi kalau daerah berarus kita bisa hook ya, kita bisa tahan gini. Dan ini kita jangan lupa kaitnya untuk kita bisa kaitkan di DCD ya. Jadi penting sekali. Jadi kita bisa tetap stay dalam satu posisi untuk mendokumentasikan adanya ikan pari manta, hiu di daerah yang berarus. Jadi kita perlu.
ya, dan juga stick ya, untuk kita memberi tanda dari teman ataupun storm fluid ya kan. Jadi kita bisa memberi tanda ke kapal atau apabila kita sudah di permukaan untuk minta dijemput. Nih, ada stick ya. Nah, dan juga ada, kalau kita di daerah penyelam, kalau kita kerja atau daerah yang baru, kita bisa bawa pisau selam ya. Jadi pisau selam ini, selam depannya tidak lancip ya, jadi tumpul. Ini bisa agak kuat, kita bisa untuk mencongkel dan bisa sebagai palu nih, hammer ya nih. Kita bisa sebagai hammer, dia kuat nih, ada hammernya. Jadi juga pisau ini dilengkapi dengan kisi-kisi tajamnya ya. Jadi ini kita bisa motong tali ataupun benang yang di dalam air akan licin kalau kita pakai yang permukaan yang tidak rata ini. Jadi kita bisa bergerigi ya. Jadi bergerigi ini bisa kita gunakan untuk memotong di dalam air. Di dalam trip kadang-kadang kita juga kehausan. Jadi dalam pandemi saat ini lebih baik kita bawa botol minum sendiri. Nih. Botol minum ini sangat bermanfaat, lumayan nih, setengah liter ada, jadi bisa 2-3 kali minum ya, bisa diisi air hangat dan air dingin. Jadi buat rekan-rekan atau sahabat laut, jangan lupa bawa tempat minum sendiri. Jangan menggunakan gelas yang belum dicuci ataupun tidak steril. Jadi lebih baik bawa botol minum sendiri ya. Kita bisa minum, isi ulang. Nih. Kalau kayak saya, seperti kepala ini yang agak udah botak-botak dikit, jadi saya biasanya bawa tutup kepala nih, agar tidak mudah apabila terbentur tidak mudah lecet atau terluka. Nih, jadi saya bawa nih ya, tuh. Oke kan? Laut, gambarnya bagus-bagus loh. Ada hiu, ada manta, kuda laut, dan macam-macam ya. Bisa di googling kok kalau mau tuh ya. Jadi kalau kebentur atau itu, kita enak sekali makainya, apalagi kalau kita pakai masker tuh, ya. Sangat santai kita. Dalam pandemi ini yang jangan lupa adalah masker ya. Jadi buat teman-teman di dalam pandemi ini, semoga tetap membawa maskernya tuh, ya. Bawa masker sendiri gitu. Dan tidak kalah pentingnya, selesai diving, selesai penalatan, nah, kita bawa anduk sendiri ya. Kita punya anduk sendiri, kanebo, jadi bisa cuci ya. Nah, kalau kita menyelam di daerah yang menyelam malam, kadang-kadang kan kita nggak tahu bagi kita yang baru menyelam atau yang lama. Buat penyelam yang baru, biasanya saya pasangin dimmer, lampu untuk mengetahui posisi beliau. Jadi kita bisa tahu bahwa itu penyelam pemula. Dia kita tandai dengan dimmer ini ya, lampunya berkelap-kelip. Jadi bisa ada warna merah, hijau, dan kuning. Nih, kayak dimmer. Ya. Dan tidak kalah pentingnya, dalam perjalanan diving saya selalu membawa obat-obatan pribadi. Nih, obatan saya, P3K saya.
Jadi saya bisa bawa sendiri. Dan jangan lupa kalau ada punya obat pribadi silakan dibawa. Ya, ini untuk kepentingan umum, tapi juga ada obat-obatan pribadi yang biasanya saya perlukan. Dan sebagai penyelam yang mencintai laut yang bersih, lingkungan yang bersih, kami kadang-kadang atau selalu membawa yang namanya kantong sampah. Nih, ya, kantong sampah yang bisa kita bawa, kita kantongkan, dan kita siapkan untuk apabila kita melihat banyak sampah di daerah-daerah terumbu karang, biar terumbu karangnya sehat. Jadi sampahnya kita angkat, ya. Jangan lupa, sahabat laut selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, inilah kalau kita mempersiapkan peralatan kita sendiri, kita bisa tahu bahwa peralatan kita siap untuk digunakan. Sebagai penyelam, jangan lupa juga segitiga pengaman nih, ya. Kadang-kadang kita lupa bawa segitiga pengaman, ya. Celana renang, ya. Seperti ini. Oke. Dan kalau kita sudah punya atau memiliki sertifikat Sidemount, ya, kita bisa juga membawa alat-alat perlengkapan Sidemount kita. Tapi saya tidak akan membahas di sini. Saya akan memperlihatkan saja alat Sidemount-nya. Nih, ya, nih, tuh alat-alat Sidemount saya. Ini BCD-nya, ya, dan gear-nya. Ini akan kita bahas nanti, ya, kalau ini. Dan ini regulatornya. Nih, ya. Oke deh. Buat rekan-rekan, jangan sampai divingnya tidak nyaman, tapi membuat kenyamanan itu dengan mengadakan persiapan seperti ini. Kita cek semua alat-alat kita agar kita nyaman diving di daerah yang menyenangkan dan asik, ya, sampai penumpang dan sampai kita lihat nanti dengan sahabat-sahabat laut dengan alam Raja Ampat yang indah di Misol, Papua Barat. Good night, selamat diving.